Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan liputan perayaan Imlek di Lampung. Dan kami akan sajikan informasi terupdate dan juga terpercaya terkait dengan perayaan Imlek yang dilaksanakan di Provinsi Lampung. Dan inilah tayangan liputan Imlek Tribun Lampung selengkapnya. Tahun Naga Kayu akan dimulai pada Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 hingga 29 Januari 2025. Tahun Baru Imlek adalah Tahun Baru Cina yang jatuh pada tanggal 1 bulan pertama di awal tahun. Dalam bahasa Tiongkok, Im memiliki arti bulan sedangkan Lek berarti penanggalan. Tahun 2024 merupakan Tahun Naga Kayu. Dalam budaya tradisional Tiongkok, naga melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan, serta kesuksesan. Tahun naga dipadukan dengan kayu ini melambangkan nutrisi, membawa evolusi, peningkatan, dan kelimpahan akan menjadi kesuksesan jangka panjang. Di Lampung sendiri, perayaan Imlek tahun ini dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan dimeriahkan oleh tampilan barongsai di beberapa lokasi pusat keramaian seperti di Chandra Tanjung Karang dan juga Lampung City Mall. Selain itu pula banyak warga yang mulai memadati vihara di Bandar Lampung seperti Vihara Amurwa Bumi Graha dan juga Vihara Tanbio di Bandar Lampung yang ingin beribadah. Selain itu Tribuners, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dan juga Wakapolda Brigjen Pol Ahmad Ramadan memantau secara terpisah sembahyang pergantian Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili 2024 di Kota Bandar Lampung. Kapolda Irjen Pol Helmi Santika lebih dulu memantau beberapa vihara pada Jumat kemarin tepatnya 9 Februari 2024 sore. Vihara tersebut yakni Vihara Tai Hinbyo, Vihara Amurwa Bumi Graha, dan Vihara Bodhisattva yang keberadaannya di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Wakapolda Brigjen Pol Ahmad Ramadan memantau sembahyang ke vihara pada malam harinya, yakni di Vihara Tai Hinbyo. Pimpinan Korps Bayangkara Lampung ini dalam kunjungannya ke beberapa vihara didampingi oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras. Irjen Pol Helmi Santika mengatakan pihaknya melakukan pengamanan ini sebagai langkah persiapan pengamanan dengan harapan agar warga keturunan Tionghoa bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Pihaknya pun pada tadi malam ini melakukan pengecekan persiapan pengamanan dengan harapan agar pengamanan saat prosesi ibadah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perayaan Imlek di salah satu vihara yang ada di Kota Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Bayu Saputra. Halo, selamat pagi Bayu. Ya, selamat pagi rekan Mutiara. Ya Bayu, bisa dijelaskan terkait dengan kondisi terkini di Vihara Tan Hinbyo ya, kalau tidak salah ini Bayu? Ya benar, ya betul, saudara Ya, Mutiara. bagaimana situasi Bahwasannya terkini di sana, Bayu? pada saat ini situasi terkini di Vihara Tenggel ini ramai dikunjungi oleh para jemaah yang akan melakukan ibadahnya dan menjalankan pantauan dari Islam juga dipadati oleh masyarakat yang ingin melihat bukti dari para masyarakat yang merayakan tahun baru Imlek tahun ini. Dan berdasarkan keterangan dan berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung di lokasi, para masyarakat Tionghoa saat ini tengah sembahyang dan melakukan kegiatan rutinitasnya setiap tahun sekali untuk melanjutkan doa-doa yang nantinya berharap akan ada mengharapkan supaya di tahun-tahun mendatang bisa diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Gitu rekan Mutiara.
Baik Bayu, untuk di Vihara Tan Hin Bio sendiri ini ada peningkatan jumlah jemaat yang datang tidak dibandingkan dengan tahun lalu Bayu? Berdasarkan pantauan dari tim Lampung di lokasi Vihara Tan Hin ini, jika dibandingkan tahun lalu, pada tahun ini jemaah ramai mengunjungi Vihara Tan Hin ini. Dan pantauan juga bahwasannya pada detik ini juga yang ada di dalam dan jemaah memanjatkan doa-doanya di tengah perayaan Hari Raya Imlek tahun ini. Baik. Begitu rekan Mutiara. Baik, rekan Bayu, untuk di Vihara Tan Hin Bio sendiri, ini puncak rangkaian dari perayaan Imlek ini akan terjadi kapan? Apakah sudah tadi malam atau nanti malam ini, Bayu? Ya, Tribuners, perayaan Imlek 2024 yang jaraknya berdekatan dengan Ya, berlangsung ini Mutiara dan para jemaah untuk datang ke Vihara ini. Anjili selaku ketua. Ya Mutiara. Ya, baik rekan Bayu. Ya Mutiara. Ya Bayu, terkait dengan di Vihara tadi sendiri sudah dijelaskan bahwasannya memang sudah banyak jemaat yang hadir untuk melakukan ibadah. Lalu apakah Bayu sudah sempat mewawancarai salah satu jemaat terkait dengan harapannya di tahun baru Imlek kali ini? Iya, berdasarkan tadi sempat mewawancarai salah satu jemaah yang datang ke lokasi pada hari ini. Dia meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk di tahun-tahun ini diberikan kemudahan dalam segala hal, segala macam untuk 2024 ini. Oke, baik Bayu, Ya, terima kasih banyak. Mutiara. Terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Bayu Saputra yang berada di Vihara Tan Hin Bio, di mana sudah dijelaskan bahwasannya di Vihara Tan Hin Bio ini sudah mulai dipadati oleh jemaat yang ingin beribadah di tahun baru Imlek, di mana kita tahu bahwasannya tahun baru Imlek ini jatuh pada hari ini ya, 10 Februari 2024. Tahun baru Imlek tahun ini merupakan tahun naga kayu. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya di tahun naga kayu ini tentunya harapannya ini bisa sejahtera dan juga makmur. Selain itu Tribuners, untuk rangkaian perayaan dari Imlek tahun 2024 sendiri ini di beberapa pusat keramaian ini akan menampilkan seni bela diri ataupun pertunjukan yang biasa ini sebagai momentum pada saat perayaan Imlek, yaitu barongsai. Dan nanti siang ini di beberapa lokasi seperti di Chandra dan juga Lampung City Mall sendiri ini akan dilaksanakan ini pertunjukan barongsai. Dari pantauan kita di mantau seperti apa di Bandara sendiri? Kita kesini tentu dalam rangka memonitor, memantau situasi dan memastikan jalannya ibadah masyarakat yang merayakan tahun baru Imlek dan juga melaksanakan ibadah ya, supaya berjalan aman dan lancar. Dan kita udah lihat, kita udah ketemu, kita juga pantau sampai semua masyarakat yang melaksanakan ibadah selesai, dan harapan kita semua dapat berjalan.
ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat sendiri Pak di malam tahun baru ini? Tentunya masyarakat Indonesia akan terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Kita saling menghormati, saling menghargai antar penduduk beragama. Sementara kepolisian tentu tugasnya adalah memelihara Kamtipmas, menciptakan situasi aman dan terkendali. Sebagai institusi yang melaksanakan tugas pokok, ya, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, kita melayani dalam memelihara Kamtipmas. Itu saja ya. Dari Tribuners, kali ini kita akan terhubung dengan salah satu reporter Tribun Lampung di salah satu vihara Kota Bandar Lampung, yakni Vihara Amurwa Bumigraha, di mana vihara ini menjadi salah satu vihara pilihan para jemaat warga keturunan Tiongkok untuk beribadah di tahun baru Imlek. Dan kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Huri Agusto. Halo, selamat pagi rekan Huri. Ya, selamat pagi rekan Mutiara. Huri, bagaimana kondisi terkini di Vihara Amurwa Bumigraha pada saat perayaan Imlek hari ini? Oke, Tribuners dan Mutiara, dapat kami laporkan bahwa suasana perayaan Imlek tahun 2024 di Vihara Amurwa Bumigraha yang berlokasi di Jalan Ikan Bawal nomor 9 Teluk Betung, Bandar Lampung, saat ini berlangsung secara tertutup ya, tidak seperti perayaan-perayaan Imlek pada tahun sebelumnya. Perayaan kali ini berlangsung tertutup seperti yang terlihat di depan saya, di mana gerbang utama untuk memasuki Vihara Amurwa Bumigraha ini sendiri tertutup dan jemaat atau pengunjung yang ingin memasuki vihara hanya dibukakan akses pintu samping atau pintu kecil yang melalui pintu samping, dan tidak diperbolehkan atau tidak dibuka untuk umum dengan alasan pada hari ini sudah mulai memasuki masa tenang. Dan berdasarkan hasil konfirmasi kami tadi dengan pengurus atau pengelola, salah satu pengelola di Vihara Amurwa Bumigraha ini sendiri, memang suasana tertutup kali ini diberlakukan untuk meminimalisir adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini, dan juga memang kegiatan ini diperuntukkan khusus hanya untuk bagi jemaat Vihara Amurwa Bumigraha dan juga umat Tionghoa yang ingin merayakan Imlek saja. Sementara bagi masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk memasuki area vihara, baik itu masyarakat yang berada di sekitar vihara ataupun jurnalis yang ingin meliput pun tidak diperbolehkan untuk memasuki area ini. Dan untuk masyarakat yang berada di sekitar sini sendiri atau masyarakat sekitar Teluk Betung ini sendiri, terlihat sejumlah masyarakat turut mengantri atau berada di sekitar area vihara ini, seperti yang terlihat ada di belakang saya. Ada beberapa masyarakat yang menanti, yang dengan harapan untuk ikut merayakan atau memeriahkan perayaan Imlek 2024 ini sendiri. Mutiara. Ya, Huri, terkait dengan jemaat yang berkunjung untuk melaksanakan ibadah di Vihara Amurwa Bumigraha ini kan memang tadi dijelaskan bahwasannya memang tertutup. Kalau untuk kunjungan dari jemaat sendiri ini kira-kira puncaknya ini pada hari ini di pukul berapa, Huri? Oke, Mutiara, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kami dari dengan pihak pengelola, karena ini tertutup, jadi proses jemaat itu sendiri mengunjungi vihara ini berlangsung sejak kemarin, atau tepatnya sejak kemarin sore hingga nanti sore atau tepat pada sore ini. Dan suasana tertutup ini sendiri atau tidak dibuka untuk umum ini emang dilangsungkan sejak kemarin sore.
di mana berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika sendiri kemarin telah melakukan kunjungan, dan memang kondisi daripada Vihara Amurwa Bumi Geraha ini sendiri memang sudah tidak dibuka untuk umum sejak kemarin. Dan pada hari ini berdasarkan pantauan kami, sejumlah jemaat dari Vihara Amurwa Bumi Geraha ini sendiri terus berdatangan, dan terlihat banyak mobil dan kendaraan pribadi maupun sepeda motor yang terparkir, dan juga banyak jemaat yang mulai lalu lalang keluar masuk ke Vihara Amurwa Bumi Geraha. Namun demikian, kami tidak bisa memasuki area bagian dalam dari vihara dikarenakan alasan tertutup untuk umum. Baik, untuk tingkat pengamanannya sendiri ini dari pihak kepolisian ada juga atau hanya dari keamanan pihak vihara itu sendiri, Huri? Oke, Mutiara, dapat kami laporkan bahwa proses pengamanan dari Vihara Amurwa Bumi Geraha ini sendiri seperti yang terlihat di depan saya saat ini ada sejumlah polisi militer dan juga sejumlah kendaraan polisi militer, dan juga ada sejumlah personil TNI serta sejumlah personil Polri atau dari kepolisian yang turut mengamankan lokasi ini. Dan keberadaan dari polisi ini sendiri, dari hasil konfirmasi kami tadi, kepolisian sudah berada di lokasi ini sejak kemarin dan akan berlangsung hingga nanti sore. Oke, baik. Terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, berbeda dari Vihara Tanbio ya yang berlokasi di Teluk Betung. Ini kalau misalkan tadi kita merujuk kepada Vihara Amurwa Bumi Geraha, diketahui bahwasannya ini ibadah yang dilakukan untuk merayakan Tahun Baru Imlek berlangsung tertutup. Jadi hanya jemaat saja yang bisa masuk ke dalam Vihara Amurwa Bumi Geraha, dikarenakan memang kita tahu hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kunjungan dari masyarakat yang memang untuk kepentingan tertentu. Karena kita tahu bahwasannya perayaan Tahun Baru Imlek 2024 ini berdekatan dengan perayaan pemilihan umum yang berlangsung atau akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Tadi juga berdasarkan laporan dari reporter Tribun Lampung untuk di Vihara Amurwa Bumi Geraha sendiri, ini memang jemaat sudah terlihat memadati lokasi vihara untuk melakukan ibadah, namun hanya pintu samping yang dibuka, jadi pintu utama ini tidak terbuka lantaran untuk menghindari masyarakat umum memasuki lokasi. Selain itu juga dari tingkat pengamanannya sendiri ini untuk Vihara Amurwa Bumi Geraha ini terdiri dari beberapa personil anggota Polri dan juga TNI serta dari pihak keamanan Vihara Amurwa Bumi Geraha. Pantauan kita dimantau seperti apa di Bandara sendiri, Pak? Kita kesini tentu dalam rangka memonitor, memantau situasi dan memastikan jalannya ibadah masyarakat yang merayakan tahun baru Imlek dan juga melaksanakan ibadah. Ya.
supaya berjalan aman dan lancar. Dan kita udah lihat, kita udah ketemu, kita juga pantau sampai semua masyarakat yang melaksanakan ibadah selesai, dan harapan kita semua dapat berjalan. Ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat sendiri Pak di malam tahun baru ini? Tentunya masyarakat Indonesia akan terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Kita saling menghormati, saling menghargai antar beragama. Nah, sementara kepolisian tentu tugasnya adalah memelihara Kamtibmas, menciptakan situasi aman dan terkendali. Sebagai institusi yang melaksanakan tugas pokok, ya, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, kita melayani dalam memelihara Kamtibmas. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh petugas. Yang ini, jaga pohon dan lainnya. Apa? Malam kan
lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10. Yang jaga pohon dan nalai. Apa? Kyong. Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10.
Yang ini, jaga pohon dan lainnya. Apa? Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10. Yang ini, jaga pohon dan lainnya. Apa? Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya.
gambarkan oleh 10. Yang jaga pohon dan nalai. Apa? Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya.
Ano nalay? Apa? Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan Ini dari pantauan kita di mantau seperti apa di Bandara sendiri, Pak? Kita ke sini tentu dalam rangka memonitor, memantau situasi dan memastikan jalannya ibadah masyarakat yang merayakan tahun baru Imlek dan juga melaksanakan ibadah ya supaya berjalan aman dan lancar. Dan kita udah lihat, kita udah ketemu, kita juga pantau sampai semua masyarakat yang melaksanakan ibadah selesai, dan harapan kita semua dapat berjalan. Ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat sendiri, Pak, di malam tahun baru ini? Tentunya masyarakat Indonesia akan terdiri dari berbagai suku, berbagai agama. Kita saling menghormati, saling menghargai antar beragama. Nah, sementara kepolisian tentu tugasnya adalah memelihara Kamtibmas, menciptakan situasi aman dan terkendali. Ya, sebagai institusi yang melaksanakan tugas pokok, ya, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, kita melayani dalam memelihara Kamtibmas. Itu saja ya. Ini dari pantauan kita di mantau seperti apa di Bandara sendiri, Pak?
Kapohan dan lainnya. Apa? Kyonggi. Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10. Yang ini, Kapohan dan lainnya. Apa? Kyonggi. Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10.
Jaga pohon dan nalainya. Apa? Kyonggi. Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan
Yang ini, jaga pohan dan nalainya. Apa? Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya. Security, kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10. Yang ini, jaga pohan dan nalainya. Apa? Woi, malam kan lari sini aja. Ya. Ya, ya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10.
Iya. Yang ini, jaga pohon dan lainnya. Apa? Kyonggi. Woi, malam kan lari sini aja. Iya. Iya, iya. Inisiatif saya. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh 10. Yang ini, jaga pohon dan lainnya. Apa? Kyonggi. Woi, malam kan lari sini aja. Iya. Iya, iya.
Itu inisiatif saya. Ya, Tribuners, saat ini kita akan melihat seperti apa situasi terkini di Chandra Tanjung Karang yang akan menampilkan pertunjukan barongsai dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek 2024. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Rian Namita. Halo, selamat siang Rian Namita. Ya baik, Rian Namita. Ya, Tribuners, sebagai informasi di Chandra Tanjung Karang ini tengah berlangsung pertunjukan barongsai untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek 2024. Terlihat ini banyak sekali anak-anak dan juga masyarakat yang turut hadir secara langsung untuk melihat seperti apa pertunjukan barongsai yang memang dari waktu ke waktu pertunjukan barongsai ini sangat menyita perhatian dengan atraksi-atraksinya yang tentunya ini sangat diminati oleh anak-anak khususnya. Selain itu, Tribuners, kalau misalkan kita sedikit ke belakang, bahwasannya ini di beberapa vihara di Bandar Lampung sudah dilaksanakan ibadah atau masih berlangsung pula ini jemaat yang masih melakukan ibadah di Vihara Bandar Lampung, tepatnya di Vihara Tanbio dan juga Vihara Amurwa Bumigraha. Ya, berbeda dari Vihara Tanbio di mana ini jemaat bisa beribadah dan juga masyarakat umum bisa datang ke vihara untuk menyaksikan secara langsung seperti apa suasana di vihara pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Berbeda ini di Vihara Amurwa Bumigraha, ibadah ini berlangsung secara tertutup di mana hanya jemaat saja yang ingin melaksanakan ibadah yang bisa masuk ke dalam vihara dan masyarakat umum dilarang. Hal tersebut diungkapkan oleh pengurus vihara yang mengatakan bahwasannya ini untuk pelaksanaan ibadah dilaksanakan tertutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun untuk menghindari kedatangan orang-orang yang memang memiliki kepentingan tertentu. Mengingat bahwasannya ini pada tanggal 14 Februari atau 4 hari ke depan Indonesia terkhusus ini akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Selain itu, Tribuners, untuk menyemarakan perayaan Tahun Baru Imlek di Provinsi Lampung, ini beberapa pusat tempat keramaian ini akan melaksanakan atau memberikan pertunjukan barongsai yang menjadi ciri khas dari perayaan Imlek setiap tahunnya. Untuk tahun ini sendiri, Tribuners, ini adalah tahun naga kayu, di mana kalau dalam budaya tradisional Tiongkok ini naga ini melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan dan juga kesuksesan. Tahun naga jika dipadukan dengan kayu ini akan melambangkan nutrisi, membawa evolusi, peningkatan dan juga kelimpahan, akan menjadi kesuksesan jangka panjang. Kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan
Yang ini, jaga pohon dan lainnya. Apa? Tionghi. Woi, malam kan lari sini aja. Iya. Ya. Ini inisiatif saya. Security, kita cek kantong-kantong parkir dan kita himbau agar ditambahkan oleh seluruh Yang ini, jaga pohon dan lainnya. Apa? Tionghi. Woi, malam kan lari sini aja. Iya. Ya. Ini inisiatif saya. Imlek ini sebenarnya kan tahun baru. Jadi kita merayakan Imlek ini sebenarnya bukan merayakan hura-hura. Kita sebenarnya mengucap syukur. Berterima kasih bahwa kita sudah bisa melewati tahun kemarin, tahun apa? Kelinci ya, apa yang kemarin itu ya, kalau nggak salah. Nah ini tahun naga kita sambut dengan sukacita, gitu. Karena naga ini kan memang satu menggambarkan keperkasaan, inovasi, kreativitas dan satu kecerdasan juga di naga.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Nah Tribuners, tentunya untuk wawancara khusus kali ini saya tidak sendirian karena pada hari ini saya ditemani oleh Pak Christian Chandra selaku dari Ketua PSMTI Provinsi Lampung. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang kembali, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di studio Tribun Lampung dan tentunya dengan ada Pak Cece sebutannya ya, benar ya Pak Cece. Nah tentunya kalau ada Pak Cece di sini akan membahas terkait dengan organisasi sosial yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ya Pak Cece, benar ya? Nah, untuk Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk tersaksikan podcast kita pada hari ini ya, karena tentunya seperti batik Pak Cece nih, pada hari ini ya, pada hari ini tema merah-merah tentunya kita akan membahas terkait dengan Imlek yang sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Tionghoa. Nah, Pak Cece, gimana kabarnya Pak Cece? Kabar baik. Baik, oke. Luar biasa. Nah, mungkin Pak Cece kita pengen kenalan dulu nih dengan organisasi PSMTI ini Pak Cece. Karena kan mungkin Tribuners di rumah ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu tapi pengen lebih tahu lebih dalam lagi nih Pak Cece. Atau bahkan teman-teman ada yang ingin ikut bergabung juga dengan organisasi ini. Boleh diperkenalkan dulu silahkan. Baik, terima kasih Bu Inul undangannya, para Tribuners sekalian yang di rumah. Saya Christian Chandra, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Lampung. Pada siang hari ini saya ingin mengenalkan apa itu PSMTI. PSMTI ini adalah satu organisasi sosial, ya tentu saja bergerak dalam bidang sosial. Banyak yang sudah kita kerjakan, ada bansos, ada donor darah, mungkin ada bedah rumah, macam-macam gitu ya. PSMTI ini didirikan tahun 1998 agar supaya kita orang Tionghoa ini bisa berbaur ya dengan komponen masyarakat yang lainnya, sehingga tidak ada kesan eksklusif lagi, tidak ada lagi kesan sendiri gitu ya. Jadi kita benar-benar ingin ikut dalam arus besar bangsa Indonesia. Oke, jadi berdirinya pada tahun 98 ya? 98. Oke, sudah lama sekali tuh, bahkan sudah 25 tahun kemarin ulang tahun. 25 tahun ya, berarti sudah ulang tahun yang ke-25 tahun nih Pak Cece. Nah, berarti kan tadi banyak banget nih Pak Cece kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban sosial ini, karena kan memang basicnya di bidang sosial tadi ya Pak Cece ya, seperti ada bedah rumah, terus juga tadi ada bansos ya, terus bantuan-bantuan lain yang mungkin terkait dengan bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang di Lampung ini sendiri Pak Cece, kegiatan rutinitasnya sehari-hari ini seperti apa nih Pak Cece untuk anggota yang lainnya? Kita di Lampung tetap aja menjalankan itu, sekali-sekali masih tetap ada kegiatan donor darah. Biasanya sekarang donor darah kita kaitkan dengan bansos. Oke. Jadi dalam bansos kita ada undang mereka yang terima bansos itu mau nggak donor darah gitu ya. Karena kebetulan mereka kumpul. Nah biasanya itu hasilnya kantong darahnya signifikan tuh. Iya betul. Kita gabungkan antara donor darah dengan bansos. Ya luar biasa. Kadang-kadang kita kaitkan juga dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Jarang sekarang kita kumpulkan orang untuk bagi bansos. Biasanya kita pagi ke satu daerah, kita cari toko-toko di sana, nama-namanya kita minta dan kita langsung berikan, nggak kita kumpulkan lagi sekarang. Gitu. Oke, jadi memang tetap berjalan ya Pak, kegiatan-kegiatan sosialnya seperti itu. Nah kegiatan sosial ini adakah rutinitasnya per tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau memang ada di event atau acara tertentu saja nih Pak? Biasanya sih Sabtu Minggu ya, kita punya teman-teman liburan, dia biasanya diisi kegiatan itu. Mungkin dia ke panti asuhan atau kemana gitu ya untuk itu. Kalau event-event biasanya agak lebih besar. Contohnya ini misalnya besok ini kan kita setelah Imlek kan 15 hari itu kan ada cap gome namanya. Nah, nanti mungkin kita akan bikin satu event apa gitu ya untuk bisa. Ini cuman memang Mbak Inul sekarang ini
karena mendekati pemilu, jadi kita memang acara juga kita sederhanakan ya. Kita nggak terlalu mengumpulkan massa supaya bisa kita membantu pemerintah dalam menjaga situasi kondusif di sini. Oke. Jadi memang per tiap tahunnya memang ada ya satu event yang memang 1-2 event lah kita buat. Event besar itu tadi ya Pak ya. Oke. Dan tahun ini juga bakal ada, tapi mungkin disederhanakan karena menjelang pemilu tadi ya. Ya, kita jagalah kondusivitas negeri ya. Oke. Nah Pak Cece, kalau berbicara masalah organisasi sosial gitu ya, seperti paguyuban sosial untuk teman-teman dari Tionghoa ini, sudah berapa banyak sih mungkin kalau yang di Lampung ini anggotanya? Kalau PSMTI ini semua orang Tionghoa itu anggota PSMTI. Cuman ada 2 kategori, anggota aktif dan anggota pasif. Kalau anggota aktif biasanya dia masuk di kepengurusan. Tapi semuanya yang kan paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Jadi orang Tionghoa yang punya marga itu harus jadi anggota kita. Ya, otomatis. Otomatis ya Pak ya, tidak perlu untuk ada daftar-daftar, pasti dia otomatis gitu ya. Nah kalau untuk yang kegiatan-kegiatan itu tadi berarti rutinitas juga tuh dilakukan? Ya, rutinitas. Dan biasanya kan kita juga ada donatur lah ya, donatur tetap yang memang mungkin dia nggak punya waktu untuk bisa membagikan, titip ke PSMTI untuk bisa eksekusinya gitu. Nah selain kegiatan nih Pak ya, karena kan tadi ada 2 anggota aktif dan juga anggota pasif itu tadi. Kalau anggota aktif itu berarti setiap hari ada yang dilakukan atau memang ada kegiatan-kegiatan apa gitu? Yang aktif ini memang dia juga suka punya acara sendiri juga mereka ya. Jadi kita koordinasikan, mereka ada misalnya di Lampung Barat misalnya atau di Lampung Utara, kan mereka juga punya acara sendiri juga di Metro misalnya itu. Jadi masing-masing punya kegiatan juga. Tinggal mereka setelah acara kan tinggal kita inventarisir aja gitu. Berarti untuk organisasi PSMTI ini sendiri dia sudah tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Lampung itu? 11 kabupaten kota. Kebetulan yang di Mesuji, Tulang Bawang Barat sama Tulang Bawang itu jadi satu. Karena waktu itu kan masih jadi satu ya. Iya, betul. Sama Lampung Barat sama Pesisir Barat masih belum 2, itu masih 1. Masih jadi 1 juga ya. Tapi memang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Gitu. Seluruh Lampung. Seluruh Lampung. Makanya kemarin waktu COVID kan kita enak tuh. Kita kan diajak kerjasama sama Polda juga kan waktu itu. Sehingga jadi bantuan itu tinggal kita serahkan ke Polda, mereka serahkan ke Polres kan cepat gitu ya. Gitu. Di sana tinggal orang kita, pengurus kita di kabupaten yang kolaborasi dengan Polres di sana. Jadi enak sekali. Jadi memang mobilitasnya juga cukup cepat gitu ya, cepat. karena ada teman-teman kita di kabupaten kota tadi ya Pak ya. Jadi kayak bersambut di sana. Betul sekali. Nah, karena kan mendekati Imlek nih Pak, apalagi besok ya kalau nggak salah Imlek kita ini kan. Nah, ada kegiatan khususkah yang dilakukan oleh teman-teman dari PSMTI untuk memperingati hari Imlek besok? Tentu saja satu kebiasaan saja sih, kalau kegiatan khusus kumpul-kumpul sih tidak ya. Ada mungkin kegiatan beberapa orang yang kumpul makan bersama, tapi biasanya tradisi Imlek itu kita makan bersama malam Imleknya itu di rumah, ya dengan keluarga masing-masing untuk saling mengakrabkan diri ya. Jadi yang kadang-kadang anak-anaknya yang jauh dia pulang untuk bisa ketemu orang tuanya gitu. Jadi kegiatan Imlek ini itu satu kebiasaan untuk bisa kumpul. Jadi pernah waktu orang tua saya masih ada, saya tanya, Pak, ini kan anak-anak kan pada nyebar sudah, nggak cuma di Bandar Lampung saja, ada yang di Makassar, saya bilang, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Kalau kadang-kadang kan nggak ada cukup waktu nih untuk pulang setiap tahun. Kalau dia hanya setahun sekali pulangnya, kira-kira Papa mau yang mana?
Karena ada dua acara, Imlek atau Cengbeng. Cengbeng itu yang Hari Raya Pusara. Oke. Jadi dia bilang kalau dia masih ada, pulanglah Imlek, kumpul sekaligus. Kalau dia sudah nggak ada, di Hari Raya Cengbeng itu pulangnya. Oke. Gitu. Jadi memang untuk teman-teman dan Bapak sendiri itu untuk di hari Imleknya itu me time dulu dengan keluarga masing-masing gitu ya, untuk hari Imleknya pada hari hanya gitu. Oke, karena memang makna dari Imlek itu sendiri adalah kumpul bersama ya Pak? Ya, ya tidak sederhana itu sebetulnya. Cuma maksudnya itu kalau setiap tahun kita kan kumpul, maksudnya kan kita kan mau kalau ada orang tua kan kita cari orang tua. Ya kalau kayak orang Muslim misalnya itu Idul Fitri kan mudik gitu ya. Kita kumpul kalau bisa paling sedikit setahun sekali kita kumpul dengan family, tukar pikiran. Barangkali ada yang kelebihan, bisa ceritakan kenapa lebih, kalau yang kekurangan bagaimana supaya tidak kurang. Iya, betul. Itu ya, itu maknanya saya kira. Jadi intinya Mbak Inul, ini Imlek ini sebenarnya kan tahun baru. Jadi kita merayakan Imlek ini sebenarnya bukan merayakan hura-hura, kita sebenarnya mengucap syukur. Betul. Berterima kasih bahwa kita sudah bisa melewati tahun kemarin, tahun apa? Kelinci ya, apa yang kemarin itu ya, kalau nggak salah. Nah ini tahun naga kita sambut dengan sukacita, gitu. Karena naga ini kan memang satu menggambarkan keperkasaan, inovasi, kreativitas dan satu kecerdasan juga di naga. Oke, berarti kalau untuk Imlek di tahun naga ini disambut dengan baik banget ya Pak ya, karena maknanya juga seperti yang Pak Cece bilang tadi. Apalagi naga kayu. Nah, naga kayu ini kan merepresentasikan satu fleksibilitas. betul. Terus pertumbuhan. Ya, jadi besar harapan ini kita di tahun naga kayu ini. Dia perkasa tapi dia fleksibel. Oke. Keren kan? Keren. Iya, mudah-mudahan jadi tahun naga ini kita Indonesia bisa lebih maju ya, bisa ini, dan harapan kita besar, kita selalu rukun-rukun saja. Betul. Gitu kan. Kedamaian selalu ada di situ. Luar biasa. Kalau kedamaian memang harus selalu dijunjung tinggi ya Pak ya. Oke. Nah berarti untuk perayaan Imlek sendiri, apalagi di Sio tahun ini adalah naga ya, naga kayu gitu. Apa sih mungkin makna yang paling mendalam banget dari Sio naga ini di di tahun ini nih Pak, untuk PSMTI sendiri atau untuk Pak Cece sendiri deh? Kita memaknai naga ini satu harapan kesuksesan di situ. Karena naga ini kan melambangkan inovasi. Jadi dia dengan inovasi dia bisa sukses di situ. Ya kita memaknai itu sekali besar, kita menaruh harapan sekali di tahun naga ini. Maka jangan heran Mbak Inul sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda yang siap-siap punya anak Sio naga. Oh iya, karena memang dari beberapa teman-teman saya juga yang memang Tionghoa katanya paling suka tuh di Sio naga. Sio naga ya. Kenapa tuh Pak? Karena bagus tadi ya. Kalau naga ini satu maksudnya mitos kan, saya nggak tahu apakah ada penggani naga ini sebetulnya, tapi ini mitos, mitologi zaman kuno kan, gagah ya. Perkasa, inovasi, dan saya kira memang ini karena dia banyak inovasinya, makanya dia lambang kesuksesan itu. Karena orang yang berinovasi pasti kan bisa lebih sukses gitu. Dan mungkin harapan Pak Cece sendiri untuk PSMTI dan juga anggota yang lain? Harapan saya untuk memasuki tahun naga ini, pertama saya harap kita sukses dalam pemilu. Bagaimana bisa sukses pemilu? Marilah teman-teman Tionghoa semua, kita ramai-ramai ke TPS. Tanggal 14 Februari. Hari ini libur, kemarin libur, besok libur, tapi besok pulang. Ya, pulang. Ingat jangan lupa untuk nyoblos ya Pak ya. Nyoblos, kita sukseskan, kita gunakan hak pilih kita untuk bisa menentukan masa depan negeri ini. Marilah kita pilih yang sesuai dengan hati nurani kita. Dengan demikian bisa lebih
apa namanya negeri bisa lebih bagus ya, lebih terpelihara dan damai. Damai tadi ya Pak ya, yang paling kita perlukan karena kan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam banget mulai dari suku, bahasa, agama ya seperti itu. Nah nih Pak, karena kita memang tadi bertepatan Imlek berdekatan dengan pemilu juga nih di 2024 ini, untuk dari teman-teman anggota PSMTI sendiri atau bahkan Pak Cece sendiri ada arahan khusus nggak sih untuk teman-teman dalam rangka pemilu ini agar supaya tetap damai, atau kegiatan-kegiatan apa nih untuk mensukseskan pemilu kita? Sekarang ini kita hanya memberikan mereka arahan saja, yang tadi saya bilang itu sesuai dengan hati nurani. Memang ada beberapa teman Tionghoa kita yang jadi caleg juga, ya kita PSMTI tidak anti politik, tapi kami tidak berafiliasi ke politik, sehingga silakan saja teman-teman Tionghoa PSMTI yang mau caleg kita dukung, karena sesuai dengan visi misi PSMTI kita ingin masuk ke semua lini kehidupan bangsa. Mereka mau jadi caleg, ya kita dukung. Tapi tentu saja kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian untuk orang Tionghoanya sendiri yang jadi konstituen juga demikian. Marilah kita hindari politik-politik yang tidak baik ya, misalnya politik uang apa itu ya, kita karena lebih baik kan kita sukses itu dengan fair, tidak dengan yang kecurangan dan sebagainya. Saya kira itulah yang kita dukung, caleg-caleg kita yang dari Tionghoa, mudah-mudahan sih mereka bisa semakin banyak yang ikut di legislatif ya, sehingga bisa membawa suara kita juga. Oke, nah ini cukup menarik juga nih Pak, karena kan seperti yang Pak Cece bilang tadi, banyak juga teman-teman dari PSMTI atau dari marga Tionghoa nih Pak, yang memang sudah nyalek nih Pak. Nyalek di Lampung banyak. Nyalek di Lampung udah mulai banyak, sudah mulai terjun ke dunia politik gitu kan ya. Bagaimana sih Bapak melihat hal ini dan tanggapan Bapak apa nih? Ini satu fenomena yang menarik, dan saya kira ini mungkin ya Bu, ini satu apa ya, terobosan baru mungkin. Dan ini satu fenomena, dan ini mungkin barangkali keberhasilan PSMTI juga barangkali ya, sehingga kita bisa karena sejak sebelum Orde Baru ya, setelah Orde Baru kan banyak orang Tionghoa yang trauma ke politik. Tapi dengan sekarang ini adanya partai-partai politik yang semuanya Pancasila kan, jadi kita orang Tionghoa juga sudah nggak takut lagi mau masuk partai manapun juga kan, sekarang ini bebas karena azasnya semuanya Pancasila. Jadi saya juga, mereka kadang-kadang suka ketemu saya, gimana, saya bilang nggak usah takut Pak, saya bilang jalankan saja, karena kita semua partai itu sama saja sekarang ini ya, semuanya legitimate, resmi, dan sudah pasti tidak bermasalah gitu. Nah dengan demikian mereka juga akhirnya ya berani gitu ya untuk bisa terjun di dunia politik gitu. Oke, jadi Pak Cece sendiri menurut Bapak no problem ya? Atau bahkan kita justru dukung. Dukung sekali ya? Kita dukung. Kita memberikan semangat, dorongan supaya mereka mau ya di sana. Karena ini kan saya kira menjadi calon legislatif itu juga satu profesi yang mulia. Karena dia menyuarakan suara-suara rakyat, ya kan. Dan saya pernah dengar dari salah satu politikus mengomong bahwa kalau kita ingin merubah negeri ini mungkin bisa di legislatif, karena mereka yang ya kalau di pusat kan membuat undang-undang kan, regulasi dan pengawasan juga. Jadi memang orang-orang di legislatif itu yang memang saya kira besar ya, kuncinya mungkin ya. Kuncinya membuat perubahan. Makanya jadi mudah-mudahan dengan adanya orang Tionghoa di situ bisa membantu juga ya untuk bisa lebih menyempurnakan apa yang sudah ada. Dan harapannya mungkin untuk teman-teman caleg kita yang dari Tionghoa ini seperti apa nih Pak? ya supaya jadi semua lah. Saya jadi semakin bisa berkiprah di legislatif.
Nah, mudah-mudahan juga besok-besok kalau ada minat di eksekutif kan. Bisa Mana tahu ya. gitu ya Pak ya. Mana tahu, karena ada beberapa yang sudah di eksekutif kan, kayak di Singkawang, ada di Papua, di daerah mana itu, kayak mana, ya sudah ada sih kepala daerah dari Tionghoa gitu. Ya nggak tahu ya, kita lihat sambil jalan aja Pak Inul. Ya, tapi memang pada artinya dan intinya adalah PSMT ini mendukung ya caleg-caleg yang dari Tionghoa ini untuk bisa maju ke legislatif nantinya, mendukung dan juga mensupport penuh nih Pak ya. Nah mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman PSMTI ataupun yang lainnya Bapak mungkin boleh disampaikan. Saya pikir sekarang ini kita kan kembali saya ulangi lagi tadi untuk pemilu besok tanggal 14. Harapan saya, marilah kita gunakan hak pilih kita dengan cerdas. Gunakanlah hati nurani kita untuk bisa memilih dan gunakan waktu kita ke sana. Hanya paling 2-5 menit di kotak TPS, tapi itu sangat membantu negeri kita untuk bisa lebih maju ke depan. Jangan lupa tanggal 14 Februari. Bertepatan dengan hari Valentine juga nih Tribuners ya. Itu hari kasih sayang. Jadi jangan golput ya. Seruan lagi nih untuk Tribuners mungkin yang lagi nonton ataupun yang ada di rumah, jangan sampai golput karena 14 Februari nanti itu menentukan nasib bangsa kita ya Pak. Kita 5 tahun ke depan. Iya, 5 tahun ke 5 tahun ke depan. Kalau Pak Cece nggak ada niatan untuk nyalek atau baik gimana gitu Pak? Menurut aturan kita kalau PSMTI, ketua PSMTI tidak berafiliasi ke partai. Jadi kalau emang saya mau nyalek, saya harus berhenti dari ketua PSMTI. Jadi ketua, sekretaris, bendahara itu tidak boleh berpolitik. Kalau dia mau, dia mengundurkan diri, dia jadi di dewan saja gitu, di dewan atau pengurus lain. Jadi nggak boleh double job ininya ya Pak ya. Dan untuk sekarang masih fokus di PSMTI. Si PSMTI. Tapi kalau untuk kedepannya belum tahu nih. Enggak juga kayaknya. Fokus di PSMTI. Keadaan ya. Kita doakan untuk teman-teman saja yang memang sudah punya keinginan dan memang yang sudah nyalek ya untuk teman-teman dari Tionghoa dan termasuk dari paguyuban sosial marga Tionghoa atau teman-teman PSMT ini sendiri. Dan terima kasih banyak Pak Cece sudah hadir di studio Tribun Lampung, juga sudah memperkenalkan organisasi PSMTI kepada Tribun Lampung, kepada Tribuners yang ada di rumah, dan tentunya juga kita sudah membahas terkait dengan Imlek tadi ya yang luar biasa nanti akan diadakan dan dilaksanakan besok oleh teman-teman Tionghoa. Dan juga mungkin teman-teman jangan lupa ya tanggal 14 Februari lagi kita berikan suara kita, jangan golput karena 14 Februari nanti kita akan melangsungkan pemilu gitu ya. Dan terima kasih juga tentunya untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan di Tribun Lampung TV di podcast ini, tentunya masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, dan juga di sini ada Pak Christian Chandra selaku Ketua PSMTI Provinsi Lampung. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.